Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mamantop ya guys ya. Oke, pada kesempatan video kali ini saya ingin mereview tentang toko sembako kecil, kurang lebih ukuran 3 kali 5 meter biar nampak mewah, rapi dan menarik ya guys. Tentunya di sini ada beberapa cara menata warung sembako kecil ya. Pasti warung sembako kecil yang ditata dengan rapi dan benar bisa membuat para calon pembeli tertarik untuk masuk ke dalam warung. Nah, berikut ini ada beberapa cara agar bisa menata warung sembako kecil yang mudah untuk dilakukan. Yang pertama, susun barang dengan rapi. Susunan barang dengan rapi ini bisa dibilang membutuhkan kesabaran tingkat tinggi karena ruangan yang sempit harus dapat dimaksimalkan dengan baik agar bisa muat untuk meletakkan barang dagangan yang banyak. Pemilik warung bisa memanfaatkan setiap sudut dengan maksimal agar barang yang ingin diletakkan bisa bertambah banyak. Kebanyakan warung sembako kecil menggunakan rak sebagai benda yang bisa menampung barang dagangan lebih banyak. Untuk ukuran rak itu sendiri sebenarnya bisa apa saja, sebaiknya disesuaikan dengan kondisi warung sembako kecil. Hal ini perlu dilakukan agar rak tidak menghalangi pembeli masuk ke dalam warung. Selain itu, rak yang diletakkan di dalam warung harus diletakkan dengan benar supaya tidak ada barang dagangan yang terhalangi, sehingga pembeli bisa melihat seluruh barang yang didagangkan. Hal yang terpenting dari menyusun setiap barang dagangan dengan rapi adalah warung sembako kecil akan terlihat lebih enak untuk dilihat. Bahkan warung sembako kecil bisa terlihat tampak besar asalkan penataan setiap barang benar-benar disusun secara baik, benar dan rapi. Yang kedua, kelompokkan barang sesuai dengan kategori. Cara kedua agar penataan barang pada warung sembako kecil bisa maksimal dan warung terasa lebih enak dilihat adalah pemilik warung harus mengelompokkan setiap barang sesuai dengan kategori. Misalnya, barang yang berkaitan dengan membersihkan diri seperti sabun mandi, pasta gigi, sampo, dan sebagainya. Kemudian barang untuk membersihkan lantai seperti pengepel, pewangi lantai, dan lain sebagainya. Selain itu, mengelompokkan barang sesuai dengan kategori akan memudahkan para pembeli untuk menemukan barang yang dicari. Para pembeli yang mudah mendapatkan barang yang sedang dicari akan meningkatkan rasa nyamannya, sehingga betah berlama-lama di warung sembako kecil. Semakin lama para pembeli berada di warung, peluang pembeli akan membeli barang semakin besar dilakukan pada rak yang telah ada. Alangkah baiknya setiap barang yang dikelompokkan diberi sekat atau pemisah agar tak menjadi suatu atau menjadi satu dengan barang yang berada di kategori lain. Bahkan hanya pembeli saja yang akan mudah menemukan barang, tetapi pemilik warung akan mudah menemukan barang yang sedang dicari. Yang ketiga yaitu memaksimalkan dinding yang ada. Dikarenakan warung sembako kecil ini hanya memiliki ruangan yang tidak begitu besar dengan ukuran 3 kali 5 meter, maka agar setiap barang dagangan bisa terlihat oleh pembeli, seorang pemilik warung bisa memaksimalkan dinding warung. Dinding warung bisa dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang dagangan. Supaya warung tetap terlihat indah, maka sebaiknya gunakan rak dinding dan hindari memakai paku yang banyak karena bisa mengurangi keindahan warung. Tidak hanya itu, bagian dinding yang tidak diberi rak dinding sebaiknya diberikan warna cat yang meningkatkan rasa nyaman pembeli. Tentunya warna cat sebaiknya tidak begitu menyolok ya guys ya. Kamu bisa mengombinasikan warna-warni yang ada agar menghasilkan warna yang wah
begitu. Apabila pemilik warung malas untuk mengecat warung, maka bisa menghias dinding secara menempelkan wallpaper ya guys ya. Dinding yang diberi warna dengan cat atau wallpaper dengan baik akan membuat warung terlihat lebih lega sehingga suasana warung akan terasa lebih menyenangkan dan ceria. Jadi jangan sampai salah memilih warna cat atau wallpaper agar dinding bisa menjadi lebih menarik. Nah, bagi kamu yang memiliki warung sembako kecil, sebaiknya harus mengetahui barang dagangan yang laris terjual. Dengan mengetahui barang dagangan yang laris terjual, maka kamu bisa meletakkannya barang dagangan yang laris itu di dalam warung. Mengapa begitu? Hal ini dikarenakan barang dagangan yang laris jika diletakkan di dalam bisa membuat barang dagangan lainnya menjadi terlihat. Semakin banyak yang melihat barang dagangan, maka para pembeli yang tertarik untuk membeli barang dagangan akan semakin banyak. Namun apabila barang dagangan yang laris terjual kemudian diletakkan di luar warung, maka barang dagangan yang kurang laku menjadi jarang terlihat, sehingga pembeli tidak begitu tertarik untuk membelinya. Penempatan barang yang laris di dalam warung sebaiknya diletakkan dengan menggunakan rak, tetapi tetap disusun sesuai kategori. Selain barang dagangan lainnya akan terlihat, pembeli dan penjual akan mudah menemukan barang dagangan yang sedang dicari. Jadi jangan pernah lupa untuk meletakkan barang dagangan yang laris diletakkan di dalam warung. Yang kelima, memiliki tempat penyimpanan. Cara untuk menata warung sembako kecil berikutnya adalah memiliki tempat penyimpanan atau gudang kecil. Tempat penyimpanan ini sangat berfungsi agar barang dagangan yang dijual berbeda dengan stok barang dagangan. Selain itu, tempat penyimpanan ini bisa menyimpan barang dagangan sehingga kita tidak ada barang dagangan yang habis stok, masih ada. Hal seperti itu akan membuat pembeli semakin nyaman karena ketersediaan barang akan selalu ada. Namun, barang dagangan yang sudah habis di tempat penyimpanan sebaiknya segera belanja lagi agar stok masih terus ada. Apabila pemilik warung tidak segera belanja, maka barang dagangan yang ada di tempat penyimpanan akan tetap habis. Jika barang warung yang sudah habis tetapi tidak segera diisi, kemungkinan besar akan menghilangkan rasa nyaman para pembeli sehingga tidak betah berlama-lama. Hal yang perlu diperhatikan ketika memiliki tempat penyimpanan barang dagangan adalah jangan menyimpan barang dagangan terlalu banyak. Mengapa begitu? Karena apabila barang dagangan yang disimpan terlalu banyak akan membuat penuh tempat penyimpanan sehingga barang-barang dagangan yang disimpan menjadi berantakan, bahkan bisa saja tidak bisa terjual. Untuk yang berikutnya yaitu yang keenam, produk yang mendekati kadaluarsa diletakkan di depan. Ya guys ya, pasti sudah banyak orang yang tahu kalau suatu barang yang sudah pas atau lebih tanggal dari kadaluarsa, maka barang tersebut tidak bisa dimakan karena bisa mengganggu kesehatan dan menyebabkan penyakit. Oleh sebab itu sudah seharusnya kita tidak memakan barang yang sudah mencapai tanggal kadaluarsanya. Barang dagangan yang sudah mencapai tanggal kadaluarsa atau lebih dari tanggal kadaluarsa akan membuat rugi bagi penjual. Bagi seorang penjual atau pemilik warung, pasti akan berusaha menjual barang dagangan sebelum tanggal kadaluarsa tiba. Hal ini akan dilakukan oleh penjual agar tidak mengalami kerugian yang begitu besar. Maka dari itu, agar barang dagangan yang memiliki tanggal kadaluarsa lebih cepat akan diletakkan di awal. Apabila barang dagangan yang mendekati kadaluarsa diletakkan di belakang, maka barang dagangan tersebut akan sulit terjual.
Nah, untuk yang ketujuh yaitu menemukan minimarket ya guys ya. Ketika masuk ke pasar swalayan pasti kita akan melihat kalau penataan barang-barang yang dijual tertata rapi sehingga pembeli merasa nyaman ketika masuk ke pasar swalayan. Bukan hanya kenyamanan saja, tetapi pembeli akan memudahkan untuk mendapatkan barang yang sedang dicari karena setiap barang disusun sesuai dengan kategori. Namun harga jual setiap barang lebih mahal bila dibandingkan dengan warung sembako kecil. Maka dari itu susunan setiap barang yang ada di pasar swalayan sebaiknya digunakan dalam menyusun dan menata barang dagangan di warung sembako kecil. Meskipun berbeda ukuran dengan pasar swalayan, tetapi pemilik warung bisa menyusun barang dagangan mirip ya, semirip mungkin dengan susunan minimarket. Jadi jangan tunda lagi menyusun barang dagangan sesuai susunan pasar swalayan ya guys ya. Apabila suatu warung sembako kecil bisa menggunakan cara-cara untuk meniru susunan pasar swalayan, maka bisa meningkatkan kenyamanan kepada para pembeli. Dari rasa nyaman itu kemudian para pembeli ingin membeli barang di tempat yang sama sehingga keuntungan akan semakin bertambah. Nah, itu tadi ya guys ya, beberapa cara ya guys ya. Mudah-mudahan video memantap ini bermanfaat buat kita semua, dan mohon maaf apabila dalam mereview tentang toko sembako yang ukuran kecil kurang baik dan kurang benar, kiranya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini sebagai pemicu semangat saya sendiri dan tentunya buat rekan-rekan semuanya. Terima kasih yang sudah menonton videonya Mamantop hingga sampai selesai. Semoga para sahabat sehat selalu, sukses selalu, dan semakin dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Namun jangan lupa ya guys ya, dukung channelnya Mamantop dulu guys dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.